Melebur bersama waktu. Tergontai aku melangkahkan kaki sendiri. Bisik angin tak kudengarkan, berbisik tentang sebuah harapan. Harapan yang mana? Harapan apa? Harapan di mana? Melebur bersama waktu, merangkak, lepas berlalu. Tak sepenggal pun aku meragu, terkikis, terguris, dan melampaui. Sepijing mata memandangku, memandangmu, sinis. Teringat selalu, tapi kini aku akan berlalu. Tak peduli, sungguh aku terbangun kini dari mimpi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabatku Mendes taruh tentang hati dan jiwa. Semoga tidurmu dalam lelap karena kasih Tuhan. Semoga bermimpi indah karena Allah Maha Penyayang. Dan esok pagi kembali berjumpa dengan sahabat-sahabat, dengan saudara-saudara, dan dengan orang-orang terkasih. Allah selalu menyertai sahabat aku semua. Ya, oke. Edisi tengah malam masih bersama Mendes taruh tentang hati dan jiwa. Apakah dia stalking medsosmu sebelum tidur? Mari kita ulik bersama di edisi tengah malam. Ya, di sini kalian sudah siapkan 4 file, masing-masing diwakili oleh angka 1, 2, 3, dan 7. Sahabat bisa pilih angka mana atau warna apa yang bisa menarik hati sahabatku semua. Ya, sebagai chemistry. Silahkan dipilih. Salah 1, salah 2, atau salah 3. Fokuskan hati, pikiran, pandangan, dan bayangkan seseorang yang ingin kamu pertanyakan di sini. Dan jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya Allah lah yang berkenan dijawabkan secara tepat dan benar. Ini general reading, bisa resonate, bisa tidak, tetapi ini energi positif yang kalian tarik di tengah malam. Silahkan dipilih, dimulai dari sekarang. Oke, sekarang kita mulai ya. Dari file yang pertama ada angka 1. Kita akan maknai terlebih dahulu sebelum menebar kartunya. Edisi tengah malam bersama Mendes taruh tentang hati dan jiwa. Apakah dia stalking medsosmu sebelum tidur? Di sini ada angka 1, kita maknai. Angka 1 adalah angka yang disebut dengan bintang uang. Ya, adalah angka yang selalu menguntungkan. Angka 1 juga adalah angka air yang diartikan sebagai uang dalam dunia Feng Shui. Di bawah bintang terbang ini bisa menguntungkan kalau bergerak ke tenggara, namun berbahaya kalau bergerak ke selatan, bisa mengindikasikan kematian muda. Mengindikasikan mati muda, kematian muda terjadi seperti itu. Kalau terjadi kesalahan pengobatan Feng Shui, ini kita ambil makna dari Feng Shui biar kita banyak pengalaman, banyak pengetahuan ya, seperti itu. Jadi angka 1 ini diartikan atau adalah selalu menguntungkan ya. Dan angka 1 ini juga bisa disebut dengan angka air. Selain angka uang, bisa disebut sebagai angka air yang diartikan sebagai uang juga ya. Dalam dunia Feng Shui kita bisa belajar tentang Feng Shui ya. Angka ini bisa menguntungkan kalau bergerak ke arah tenggara, namun berbahaya kalau bergerak ke selatan, bisa mengindikasikan kematianmu muda karena salahnya pengobatan ya. Oke, sekarang saya akan tebak.
Edisi tengah malam bersama Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa. Apakah dia stalking medsosmu sebelum tidur? Ada Wheel of Fortune, ada The Moons, ada pembuktian, ada kerinduan, dan ada komitmen. Ya, dia stalking medsosmu malam ini pun juga karena dia merindu kamu. Dia kekasih kamu ya, dia pacar kamu, atau tapi yang pasti ini sudah berkomitmen ya. Dia akan melakukan suatu pembuktian. Jadi kalau kalian tidak dicat sama dia tapi status kalian dilihat ya, itu berarti dia sudah merasa lega bahwa kamu dalam keadaan baik-baik saja. Dia tidak selalu ngecat kamu, tetapi dia mengekspresikan cinta kamu melalui perhatiannya, melalui stalking medsos kamu sebelum tidur. Itulah ekspresi dia dalam menyampaikan cinta di saat-saat dia tidak punya waktu banyak untuk ngecat kamu atau berkomunikasi langsung dengan kamu. Ini adalah pacar kamu ya, kekasih kamu, pasangan kamu. Akan kesananya akan menjadi lebih baik hubungan ini ya. Ada The Moons, ada Viscous ya. Oke. File 1 semoga bermanfaat ya. Dia selalu stalking medsos kamu. Ini sebagian ada yang sudah memang pasangan kamu, pacar kamu, atau doi kamu, tapi ada juga sebagian gebetan yang dia stalking kamu. Ini sebagai pembuktian bahwa dia perhatian sama kamu. Di saat-saat dia tidak punya waktu, dia juga hanya akan melakukan stalking aja ya. Itu udah cukup sebagai penyampaian bahwa dia perhatian sama kamu ya. Oke, God bless you. Oke, kita lanjutkan untuk file yang kedua. Ada angka 2, edisi tengah malam. Apakah dia stalking medsosmu sebelum tidur? Bersama Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa. Kita akan maknai terlebih dahulu ini. Belajar tentang Feng Shui. Angka 2. Angka 2 atau disebut bintang penyakit adalah angka yang membawa penyakit. Dalam Feng Shui, bintang terbang, angka ini akan membawa kemajuan di bidang militer, namun juga menciptakan duda atau janda ya. Janda muda maksudnya. Dan membawa penyakit yang sangat serius. Angka 2. Jadi hati-hati kalau biasanya angka 2 itu seperti ini diartikan secara Feng Shui. Ini pengetahuan saja, tambahan untuk kita mengetahui tentang belajar tentang angka-angka Feng Shui secara Feng Shui. Kita tidak harus cuma mengetahui karena apa? Pengetahuan adalah jendela dunia. Kita bisa melihat dimanapun melalui membaca, melalui pengetahuan, atau mengetahui belajar dengan cara belajar. Kita kalau malam ini edisi tengah malam kita belajar tentang angka-angka menurut Feng Shui. Oke, edisi tengah malam bersama Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa. Apakah dia stalking medsos kamu sebelum tidur? Menunggu dia. Ada rumah tangga, menunggu saatnya ingin berumah tangga dengan kamu. Dan ini selalu dipikirkan. Terkadang-kadang dia sedih ya, sedih. Karena apa? Dia itu merasa peluang ini sangat sedikit. Dan di sini ada awal-awal dia itu mulai mencintai kamu, mulai menyayangi kamu, mulai merindukan kamu, dan komitmen ini ingin dia buktikan sebagai bentuk rumah tangga. Nanti akan melamar kamu, ada yang akan dilamar ya. Kalau ditanyakan apa dia stalking medsos kamu, pasti malam ini dia stalking medsos kamu karena dia menunggu waktu yang tepat untuk bisa berumah tangga dengan kamu ya. Dia cinta banget sama kamu hingga dia kadang-kadang sedih, takut peluang ini lewat gitu loh. Dia kadang-kadang terfikirkan kalau peluang untuk bersama kamu itu akan selesai, karena di sini ada sebuah kejujuran yang dia sampaikan bahwa dia sangat menyayangi kamu. Ya kadang-kadang dia ngerasa konyol aja gitu loh, ingin berumah tangga, tetapi dia sendiri agak bukan ragu, dia sedih, ketakutan terpisah dari kamu. Nah, adanya sesuatu hal, makanya dia menyempatkan waktu
untuk selalu untuk mengobati rasa menunggu waktu ini ya. Dia menunggu waktu di kesempatan yang akan tepat gitu, dia akan melamar kamu. Ini ada sebagian pacar kamu, ada sebagian tunangan kamu ya. Oke. Dia takut patah hati. Cara perhatian sama kamu gimana ya? Dia kalau rindu kamu, lihat aja medsos kamu. Apakah malam ini dia stalking medsos kamu sebelum tidur? Iya, dia selalu, tidak hanya malam ini, dan dia memikirkan ke depan untuk menikah dengan kamu ya. Oke. God bless you, bye. Oke, kita lanjutkan untuk file yang ketiga ya, diwakili oleh angka 3. Kita belajar tentang Feng Shui ya. Karena apa, pengetahuan adalah jendela dunia, kita bisa melihat dimanapun apapun dengan melalui pengetahuan ya. Angka 3 secara Feng Shui. Angka 3 atau disebut juga bintang cekcok adalah bintang yang membawa perkelahian, cekcok, kecelakaan ya. Bintang ini adalah bintang yang membawa ketidakharmonisan dalam Feng Shui bintang terbang. Jadi angka 3 itu mungkin karena ganjil juga ya, mereka memperhitungkannya seperti itu ya. Hanya sebagai pengetahuan saja buat menambah ilmu kita, ilmu pengetahuan. Karena banyak ilmu pengetahuan itu nggak merugi ya kita ya. Oke. Sekarang Ganesh akan tebar kartunya. Ada Four of Swords ya, menenangkan diri atau ya relaksasi. Di sini ada cinta yang besar buat kamu, dan dia tegaskan dalam pikiran dia dan hati dia bahwa kamu adalah seseorang yang dia inginkan, seseorang yang memang membuat dia nyaman, membuat dia mengerti tentang dirinya sendiri, merasa disayang. Itu kamu perhatian, kamu seseorang yang sosok yang baik, seseorang yang penyayang ya. Di sini ada X of Cup, pencarian cinta yang lain. Karena apa? Karena ini dia itu cinta banget sama kamu, sayang banget sama kamu. Tetapi kamu ini seseorang yang posesif, seseorang yang ingin tahu apa yang dia lakukan. Ya, kamu selalu membuat dia itu seperti orang terpojok gitu loh. Kamu tuh nggak mempercayai dia. Selain kamu itu penyayang, pemerhatian, apa ya, gampangnya itu ya bawel gitu, cerewet gitu. Segala sesuatu tuh kamu tuh pengen tahu, dan kamu tuh selalu membuat dia itu jengkel gitu loh. Kenapa ya? Padahal dia cinta banget sama kamu, tapi dia bisa menaruh jengkel. Misalkan kamu pengen tahu aja kamu sekarang lagi apa, terus kamu tuh selalu memvonis bahwa yang dia lakukan itu salah. Misalkan dia kebetulan lagi kerja gitu, terus boncengan sama temennya gitu, kamu tuh cemburu gitu, langsung kamu marah-marah sama dia, dan kamu selalu curiga terus sama dia. Kamu mau tahu segala apa yang dia lakukan itu hanya untuk kamu, tidak boleh buat yang lain. Ini yang membuat dia ilfil, dia merasa dikontrol. Makanya diam-diam dia di sini mencari cinta, siapa tahu dapat yang lebih baik gitu. Apakah dia stalking medsos kamu sebelum tidur? Tidak cuma sebelum tidur, dia pagi, siang, sore, setiap ada medsos kamu, ada status kamu, pasti dia akan langsung orang pertama dia yang akan melihatnya gitu ya. Jadi ini buat antisipasi buat yang file nomor 3. Coba kurangi rasa keinginan tahuan tentang dia. Cukup kalian percaya saja bahwa kalian akan baik-baik saja, karena dia juga tidak neko-neko di sana. Takutnya nanti benar-benar dia mencari dan mendapatkan kamu ditinggalkan, bagaimana? Ya kan? File 3 bisa dijadikan antisipasi. Apakah dia stalking medsos kamu sebelum tidur? Tidak cuma sebelum tidur, dia selalu stalking medsos kamu karena dia sangat cinta banget sama kamu. Ya, tetapi kamu suka membuat dia itu serba salah gitu. Begini dicurigai, begitu dicurigai. Jangan-jangan di sini dia begini. Dia ilfil lama-lama, tapi diam-diam dia mencari. Siapa tahu dapat yang lebih baik dari kamu.
tapi tidak menutup kemungkinan dia sangat mencintai kamu banget, cinta banget, bahkan menegaskan pada dirinya sendiri bahwa cintanya hanya kamu. Ya, jadi file 3 bisa jadikan antisipasi. Kurangi posesif kamu, ego kamu. Kamu terlalu khawatir apa gimana sih, nggak percaya sama dia kalau dia itu memang benar-benar cinta sama kamu, sehingga kamu chat sebentar nggak dibalas langsung marah atau langsung langsung kecewa, langsung curiga gitu. Jangan overthinking. Dia tidak menyukai itu dan dia udah mencoba ingin meninggalkan hubungan ini ya, kalau dia memang sudah tidak kuat. Oke, berarti God bless you. Masih di edisi tengah malam bersama Kondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa ya. Di sini ada angka 7. Kita akan belajar ilmu Feng Shui, penghitungan secara Feng Shui atau pengetahuan secara Feng Shui. Angka 7 ya, atau disebut juga dengan bintang kekerasan. Ini keberuntungan masa lalu ya. Kemunculan pada periode ke-8. Sungguh tidak menyenangkan karena angka 7 juga berarti kekasaran dan perampokan atau keberuntungan masa silam ya. Seperti itu ya. Hati-hati ya kalau melihat angka 7. Kalau mau membuat acara jangan pilih angka 7, tapi sebetulnya angka semuanya baik, secara agama pun secara Feng Shui pun baik. Cuman kalau bisa dihindari di angka 7. Ya, itu pengetahuan kita sedikit tentang angka-angka secara Feng Shui. Berdasarkan tebar kartunya, edisi tengah malam, apakah dia stalking medsos kamu sebelum tidur bersama Kondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa? Ada harapan, ada pembelajaran tentang hidup, dan dia merasa kamu adalah cahaya hidupnya, kamu adalah semangatnya, motivasinya, dan adanya peluang. Dia mempunyai tujuan ke arah kamu, yaitu tujuan ke arah kamu. Tujuan dalam hubungan ini mungkin tujuannya yang pasti baik, karena di sini adalah dates ya. Ya, dia selalu melihat medsos kamu di file yang keempat. Dia sangat sayang karena kamu adalah segalanya, kamu adalah motivasinya. Tanpa kamu dia seperti orang yang ngambang gitu ya, seseorang yang limbung gitu. Memang kamu mengesalkan banget sih. Aquarius ya, di sini ada Aquarius, ada Scorpio. Kamu tuh suka jengkelin gitu loh. Kalau ngechat itu semau kata-kata kamu gitu. Kamu tuh kayak lambang salju gitu, dingin. Ya, yang kamu katakan ke dia itu semua dia pikirkan. Dia itu terlalu memikirkan. Kalau kamu bilang kita putus gitu, dia itu langsung down gitu ya, karena kamu penyemangatnya, kamu adalah masa depannya, kamu adalah keinginan dia gitu ya. Ini buat antisipasi Pak yang pilih file 4. Jangan berkata-kata yang menusuk hati, misalkan gini, kita putus aja. Nah itu dia down, kamu adalah motivasinya. Dia pasti akan kacau balau dalam pekerjaan, dalam tugas-tugasnya, hatinya pun dia akan down banget ya. Jadi Aquarius di sini ada kuat sekali di sini, dan ada Scorpio. File 4 ya, antisipasi. Jangan sampai mengulangi kata-kata seperti itu. Dia sangat tersiksa, tapi dia sangat sayang sama kamu karena kamu adalah motivasinya. Dia berharap suatu saat kamu memang benar-benar jadi dia berharap suatu saat benar-benar kamu bisa menjadi motivasinya, menjadi cahaya hidupnya. Dan dia berharap hubungan ini punya tujuan serius gitu ya. Oke, file 4. Apakah dia stalking medsos kamu sebelum tidur? Pasti. Sebelum tidur, bangun tidur, setelah mandi, mau makan, lagi kerja juga sempetin stalking medsos kamu. Karena apa? Kamu adalah penyemangatnya. Tanpa kamu dia itu seperti kehilangan arah gitu. Kalau nggak ngelihat kamu stalking, nggak lihat status kamu gitu, dia tuh ngerasa ada apa denganmu gitu loh. Apakah lagi sakit atau kenapa gitu. Dia sangat sayang banget sama kamu. Kamu harus mengerti itu ya. Rubah sikap kamu yang suka
Kadang-kadang memang kita nggak sengaja kan. Setiap Aquarius itu orangnya kalau ngomong ceplas-ceplos, ngenain hati gitu loh. Tetapi sebetulnya Aquarius itu sangat baik gitu. Ya, seperti halnya Scorpio juga. Oke, semoga bermanfaat ya. File 1, file 2, file 3, file 4. 1, 2, 3, 7. Semoga bermanfaat ya, bisa dijadikan antisipasi kalau resonate, jadikan motivasi dan pembelajaran. Kalau tidak resonate, jadikan hiburan saja. Kembali kepada Yang Maha Kuasa, kita berdoa, bermohon yang terbaik dalam hubungan ini, dalam hubungan apapun, terutama dalam percintaan ya. Kita bina percintaan itu jangan sampai membuat sepihak itu terluka. Jadikan kalian harus menjaga hati kamu untuk dia juga harus menjaga hati untuk kamu. Jadi harus balance, keharmonisan tercapai. Unsur daripada hubungan percintaan adalah setia. Tidak hanya percintaan saja, suatu hubungan ada 4 unsur. Setia, jujur, ya. Setia, jujur, percaya dan saling melengkapi. Itu intinya di situ. Oke? Berdoa selalu, bersyukur selalu karena Allah selalu berada buat kita. Kalau kita sesama manusia kadang-kadang kita mau minta apa nggak ada, tapi bersama Allah selalu standby buat kita. Itulah keagungan Allah, itulah kesempurnaan Allah ya. Dia Maha tahu mana yang baik atau buruk buat kalian. Jadi jangan pernah kecewa kepada Allah, jadi harus positif tinggi kepada Allah ya. Oke? Optimislah dalam mengejar cita-citamu dan jadikan kehidupan ini hanyalah sebagai labuhan, dan tetap berdoa kepada Yang Maha Kuasa, karena kita nanti akan kembali kepada Yang Maha Kuasa. Segala sesuatu kembalikan pada Yang Maha Kuasa, karena semua adalah miliknya, termasuk kebahagiaan kita, kesedihan kita, jodoh kita, cinta kita, rezeki kita, semua ada yang mengatur, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya bisa berusaha, Allah yang menentukan 50-50. Berdoa adalah dahsyat sekali buat orang-orang yang bersyukur. Harus percaya bahwa cinta kasih Allah itu terbukti dan nyata. Oke. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Bye. Allah memberkatimu. Amin.